mau ngajarin sholat nih. Kalau sholat subuh nih, kalau ajan tuh, kalau ajan speakernya jangan gede-gede, ntar bukan dapat pahala tapi dapat dosa. Ngeganggu orang lain itu dosanya gede. Mau dengerin terserah, nggak mau dengerin terserah. Makanya agama itu militer. Kenapa? Karena pemerintah lagi fokus ngelakuin revolusi mental. Kalau mau jadi jagoan, ada tempatnya. Ini mah yang lainnya aja yang bisa dididik, itu aja intinya. Kagak tahu, pokoknya masa serem banget sih, kayak preman apa. Begini gantengnya kayak preman. Kadang-kadang ini HP-nya kadang-kadang ngeselin. Itu intinya. Jadi poin pentingnya tuh, kalau lagi ajan, speakernya yang di setel, jangan yang gede-gede, ngeganggu orang lain itu dosanya gede. Nanti bukannya dapat pahala tapi dapat dosa. Karena ngeganggu orang lain. Makanya nih di dalam Al-Qur'an nih, langsung mengkaji Al-Qur'an dulu baru belajar sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna atoina kal kausar. Washolli li rabbika wanhar inna syaina'aka huwal abtar. Entar dulu coy. Saya pengen live di YouTube, pengen live di Facebook. Ini siaran langsung juga, siaran di siaran di memori HP juga. Kalau ajan tadi siaran di kamera HP kan lagi ngerekam layar tuh, lupa sayangnya. Jadi poin pentingnya tuh dicatat. Tadi saya ngajarin kalau ajan jangan gede-gede speakernya, dikecilin. Nanti bukannya dapat pahala tapi dapat dosa. Makanya kalau agama itu militer, karena pemerintah lagi fokus ngelakuin revolusi mental. Revolusi mental itu bisa terwujudnya dengan apa? Dengan pendidikan agama. Agama itu rasa takut. Bangsa Indonesia itu berlandaskan ketuhanan. Makanya sila pertama Pancasila itu ketuhanan berlandaskan Pancasila. Pancasila itu berdasarkan ketuhanan. Makanya sila pertama Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Artinya ketuhanan yang maha besar. Artinya rasa takut. Tujuannya itu intinya rasa takut, bener. Agama itu rasa takut. Makanya ketuhanan yang besar atau ketuhanan yang besar, neraka yang besar atau ketuhanan yang besar, poin pentingnya itu di situ catat. Agama itu rasa takut. Mau lu mau kaji kemana, mau kaji ke sini, mau kaji ke sana, nggak bakalan ketemu. Agama itu rasa takut. Orang hidup harus punya rasa takut. Makanya ada yang namanya ketuhanan yang Maha Esa. Kalau orang nggak punya rasa takut, jangan tinggal di Indonesia, pergi dari Indonesia. Pergi sono. Bangsa Indonesia itu berlandaskan ketuhanan. Adanya rasa takut itu bisa agar apa? Agar apa? Adanya rasa takut agar bisa memanusiakan manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Jadi kalau nggak bisa dididik, mending pergi aja. Pergi dari sini. Itu intinya. Jadi poin pentingnya kalau ajan jangan pakai speakernya, jangan gede-gede, dikecilin speakernya. Yang lainnya beli ajan yang ada setelannya, nanti bukannya dapat pahala tapi dapat dosa. Karena ngeganggu orang lain itu dosanya gede. Makanya ini mau mengkaji surah Al-Maun nih.
Al kausar dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna atawina kal kausar. Washolli li rabbika wanhar. Inna saina huwal abtar. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu. Guru yang paling baik itu Al-Quran. Agama itu dipecah belah. Semua agama itu dipecah belahnya dengan hadis. Hadis itu apa? Perkataan yang membenarkan perkataan yang ada di dalam Al-Quran. Guru kamu siapa? Al-Quran. Guru saya Al-Quran. Al-Quran itu dijaga keasliannya, tulisannya, cara ngebacanya. Orang kalau bisa ngebaca itu bisa berpikir. Orang kalau bisa berpikir berarti bisa ngebedain benar salahnya perbuatan. Jadi jangan coba-coba memfitnah Al-Quran. Guru kamu siapa? Sekarang saya balik tanya, guru kamu siapa? Panggil guru kamu. Gurunya guru kamu siapa? Panggil lagi. Gurunya guru kamu siapa? Panggil lagi gurunya. Udah tahu salah kok masih dilakuin. Gurunya itu lari. Makanya penghuni neraka jahanam itu saling lempar-lempar kesalahan. Makanya neraka jahanam itu bahan bakarnya dari apa? Dari manusia yang batu, atau dari manusia dan batu. Artinya dari manusia, lu batu banget jadi orang, gak bisa dibilangin. Artinya dari manusia yang keras kepala. Orang kalau keras kepala jadi penghuni neraka jahanam. Guru kamu siapa? Sono, udah kamu ikut sama guru kamu aja ke neraka jahanam. Emangnya Tuhan seluruh alam menyuruh orang belajar sama guru lu? Nggak ada. Yang adanya disuruh belajar ke Al-Quran. Jadi itu poin pentingnya di situ. Makanya Islam itu terbagi 73 atau 74 aliran. Aliran apa aja? Aliran musik, ada yang reggae, ada yang hip hop. Bukan, salah coy. Salah. Islam itu nggak terbagi menjadi 73 atau 74 aliran. Itu suku-suku. Suku-suku terbagi menjadi 73 atau 74 aliran. Islam itu hanya terbagi menjadi 3 aliran. Aliran yang pertama Buddha, aliran Al-Quran. Aliran yang kedua Hindu, aliran Al-Quran. Aliran yang ketiga Islam, aliran Al-Quran. Itu catat. Semua agama itu dipecah belah sama hadis atau perkataan yang membenarkan perkataan yang ada di dalam Al-Quran. Di tahun 1440 Hijriah atau tahun 2018, Al-Quran itu lagi disempurnain lagi. Disempurnain lagi sama siapa? Sama nabinya, sama anak kandungnya yang ada tompelnya yang nyempurnainnya. Jadi jangan pada banyak tingkah. Yang nulis Al-Quran saya, kitab Taurat, Tripitaka, Weda saya juga. Jadi udah, kalian ikut sama guru kalian aja ke neraka jahanam. Itu aja intinya. Jadi guru yang paling baik itu siapa? Al-Quran. Makanya orang kalau belajar ke Al-Quran, muridnya siapa? Kalau nggak muridnya Tuhan seluruh alam, muridnya Nabi Muhammad. Yang dijaga keasliannya, tulisannya, cara ngebacanya. Itu makanya berpegangnya ke Al-Quran aja. Ini di dalam Al-Quran nih, di surah Al-Kausar nih, Tuhan seluruh alam bokap sama nyokap nggak menulis waktu-waktu sholat. Yang ditulisannya, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu. Kenapa nggak ditulis waktu-waktu sholat di dalam Al-Quran? Atau kenapa bokap sama nyokap nggak menulis waktu-waktu sholat? Karena sholat sama sembahyang itu untuk siapa? Untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Terus bokap sama nyokap itu nggak mau menyiksa semua makhluknya. Kenapa? Karena orang yang nggak sholat, yang nggak sembahyang, yang rugi siapa? Orangnya atau Tuhannya? Tuhannya mah nggak ada ruginya, karena sholat sama sembahyang itu untuk siapa? Untuk diri sendiri. Orang yang nggak sholat, yang nggak sembahyang, hidupnya akan seperti orang yang nggak punya tujuan hidup. Makanya bokap sama nyokap nggak menulis waktu-waktu sholat di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena sholat sama sembahyang itu untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Terus ada yang sholat 5 waktu di masjid, itu bagaimana hukumnya? Itu yang sholat 5 waktu di masjid itu digaji, ada gajinya. Orang kalau nggak digaji, nggak mau sholat 5 waktu di masjid, ada gajinya, memang pekerjaannya. Hanya untuk menjaga agama doang, emang pekerjaannya. Jadi jangan nyamain orang yang sholat 5 waktu di masjid sama orang yang nggak bekerja. Emang pekerjaannya, orang yang di masjid itu pekerjaannya emang sholat 5 waktu, ada gajinya.
Jadi berpegangnya guru kamu siapa? Guru saya Al-Quran. Udah berpegangnya ke Al-Quran aja. Jangan berpegang ke yang lainnya. Nanti malah dimanfaati terus nyesel. Saya tuanya penyakitan. Kenapa? Kenapa penyakitannya? Gak punya waktu untuk tidur, untuk istirahat. Gak bisa bekerja. Ngeluh, hidup ini gak adil. Gitu. Ya makanya gurunya itu siapa gurunya? Guru kamu siapa? Makanya berpegangnya ke Al-Quran aja. Jangan belajar sama yang lainnya, berpegangnya ke Al-Quran. Kalau nggak tahu mengkaji Al-Quran tuh bertanya sama yang tahu. Makanya bokap sama nyokap nggak menulis waktu-waktu sholat di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena sholat sama sembahyang itu untuk siapa? Untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Orang yang nggak sholat-sholat, yang nggak sembahyang-sembahyang, hidupnya akan penuh dengan penyesalan. Kenapa? Karena nggak mempunyai tujuan hidup. Makanya di sini bokap ama nyokap hanya menulis maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu. Kalau dikaji secara jauh nih kata maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu. Makanya di dalam Al-Quran itu di surah Al-Maun, ada surah Al-Maun. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin fajalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahudu ala ta'amil miskin. Fa wailul lil musallin alladzina an salati imsaun alladzina yuraun wa yamna unal maun. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Kata lain dari mendustakan itu mengkhianati. Tahukah kamu orang yang mengkhianati agama? Maka itulah orang yang mengardik anak yatim. Anak yatim itu anak siapa? Anak orang. Artinya kalau dikaji secara jauh maka itulah orang yang mengambil hak orang lain. Orang yang mengambil hak orang lain masuknya dalam golongan orang yang mengkhianati agama. Artinya apa? Kamu kalau berkhianat kepada negara, diapain sama negara kamu? Diapain? Ya dikeluarin. Ya sama benar. Di agama juga sama. Orang kalau berkhianat kepada agama ya dikeluarin dari agama. Itu makanya jangan mengambil hak orang lain kalau nggak mau dikeluarin dari agama. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Orang miskin itu orang apa? Orang susah, bener. Orang susah tertindas apa enggak? Enggak, lu lihatnya orang susah tertindas apa enggak? Tertindas, bener. Maka celakalah orang yang sholat, yang enggak nolong orang yang sedang kesusahan, yang sedang tertindas aja sholat sama sembahyangnya nggak diterima. Apalagi orang yang mengambil hak orang lain, masuknya dalam golongan orang yang mengkhianati agama. Yaitu orang-orang yang nggak pernah lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria. Artinya apa? Orang yang sombong, ngebanding-bandingin sholatnya, sembayangnya, perbuatan ibadahnya, sama sholat sama sembayang sama perbuatan ibadah orang lain, nggak diterima sholat sama sembayangnya. Sholat 5 waktu, tapi nggak diterima-terima sholatnya. Kenapa nggak diterima-terimanya? Karena nyalain Tuhan seluruh alam atas kesalahannya sendiri. Terus anak cucunya pada menderita anak cucunya. Karena penyakitan, nggak punya waktu buat bekerja. Udah nggak usah pura-pura bego lah. Itu intinya. Makanya guru kamu siapa? Al-Quran. Orang yang sholat 5 waktu di masjid itu ada gajinya, emang pekerjaannya. Nggak dilarang sholat 5 waktu di masjid, emang ada pekerjaannya. Cuman nih yang lainnya, jangan ngikutin orang yang kerja di masjid. Nanti nggak punya waktu untuk bekerja. Nggak punya waktu untuk bekerja terus ngeluh. Itu makanya guru kamu siapa? Al-Quran. Udah berpegangnya ke Al-Quran aja. Dan enggan memberi bantuan. Artinya apa nih? Artinya orang yang pelit, orang yang kewajiban itu dalam semua ajaran agama apaan? Yang kewajiban itu bersedekah 2,5% tepat sasaran. Nggak bisa dikasihin sama guru, sama ulama, sama orang-orang yang mampu. Nanti masuk dalam golongan orang yang sombong, yang berbuat ria. Sedekahnya bukan dapat pahala, sedekahnya dapat dosa.
Jadi kalau pengen ngasih sedekah ke orang-orang yang membutuhkan, bagaimana caranya? Dilihat pakai mata, baru tanya sama orang yang di sekitarnya. Jadi kalau pengen yang kewajiban itu bersedekah 2,5% tepat sasaran. Kenapa nih bokap sama nyokap ngewajibin semua makhluknya bersedekah 2,5% tepat sasaran? Agar makhluk-makhluknya itu nggak saling memanfaatkan satu sama lainnya. Yang penting mah kewajiban 2,5%-nya dipegang. Kewajiban 2,5%-nya dipegang. Terus bersedekahnya harus tepat sasaran. Kadang-kadang nih orang megang duit banyak, lihat temen, lihat ini, lihat itu, nggak tegaan, bla bla bla, kampung jajan, terus ngeluh lagi. Itu makanya, itu pentingnya di situ dicatat. Artinya itu di situ catat. Yang kewajiban itu bersedekah 2,5% tepat sasaran. Yang penting mah kewajiban 2,5%-nya dipegang. Jadi yang maksudnya kalau ada yang manfaatin dan lain sebagainya, udah cuekin aja. Saya mah udah megang kewajiban saya udah ngeluarin itu. Orang mau ngomong pelit kayak mau ngomong apa kayak, cuekin aja. Yang penting sedekahnya harus tepat sasaran. Jangan sampai nggak tepat sasaran, nanti masuknya dalam perbuatan orang yang sombong atau orang yang ingin dilihat lebih sama yang lainnya, nggak diterima sedekahnya, nggak diterima kewajibannya. Ya, orang belajar agama agar bekerja di jalan yang baik, sedangkan yang nggak menolong orang yang sedang kesusahan sama sedang tertindas aja nggak diterima sholat sama sembayangnya. Apalagi orang yang bekerja di jalan yang nggak baik, kayak gimana orang yang nggak bekerja di jalan yang nggak baik? Orang yang nggak menolong orang yang sedang kesusahan sama sedang tertindas aja nggak diterima sholat sama sembayangnya. Apalagi orang yang bekerja dari atau apalagi orang yang bekerja dari jalan yang nggak baik, masuknya itu dalam golongan orang yang mengambil hak orang lain. Ya dikeluarin dari agama, dikeluarin dari negara. Sedekah juga percuma. Ya penghuni neraka jahanam. Ya makanya itu tadi. Itu intinya. Terus kalian ngeluh. Koruptor dihukum mati gitu kan. Itu makanya. Orang yang berkhianat, mengambil orang lain itu dikeluarin dari agama, dikeluarin dari negara. Ya udah berhentiin dari tugasnya, diberhentiin itu intinya. Ya jangan mengambil orang lain kalau kayak begitu makanya. Yang berbuat ria yaitu orang yang nggak pernah lalai terhadap sholatnya, maka celakalah orang yang sholat. Artinya apa? Artinya yang penting mah kewajibannya dipegang. Kewajibannya udah dipegang baru ditinggalin yang lainnya. Itu intinya. Jadi poin pentingnya kembalinya mengkaji surah Al-Kautsar. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu. Sholat itu sebagai bentuk dari apa? Dari rasa takut dan rasa syukur. Bentuk rasa takut itu bagaimana? Bentuk rasa takut gitu, jangan bentuk rasa takut ngejauhin larangan agama, bener, itu baru bener namanya. Orang yang ngejauhin larangan, kalau kalian ngakunya takut sama Tuhan nih, bentuk rasa takut kamu apa kepada Tuhan kamu? Ngejauhin larangan agama, bener. Bentuk rasa syukur kamu apa kepada Tuhan kamu? Sholat atau sembahyang nggak apa-apa. Makanya sholat itu bisa diartikan sebagai bentuk dari apa? Dari rasa takut dan rasa syukur. Bentuk rasa takut itu bagaimana? Ngejauhin larangan agama. Bentuk rasa syukur itu bagaimana? Bersedekah 2,5% tepat sasaran. Itu kewajiban, maksudnya sholat atau sembahyang. Kamu sholat, kamu ngapain sholat? Takut masuk neraka jahanam. Kalau ngaku takut masuk neraka jahanam, larangan agamanya dijauhin. Katanya takut masuk neraka jahanam, tapi larangan agamanya dilakuin. Itu yang ngejelekin agama. Ditonjokin lah, diinjek-injekin lah. Iya makanya minimalnya kalau nggak bisa sholat, nggak bisa sembahyang, ngejauhin larangan agama aja. Jangan sholat, sembahyang. Kelakuannya kayak binatang. Yang mau dicontoh siapa? Makanya hukumannya nggak ada kata ampun sama sekali, itu intinya. Jadi poin pentingnya itu dicatat. Kalau ngaku takut kepada Tuhan itu harus ngejauhin larangan agama. Jangan ngomong takut tapi larangannya dilakuin.
kebutuhan biologis itu tertulisnya di surah Al-Baqarah ayat 2117, yang dimaksud berperang melawan bulan yang haram itu artinya berperang melawan nafsu, nggak diperbolehin. Yang penting harus sendiri-sendiri, terus harus ngumpet-ngumpet, terus nggak boleh diceritain sama orang lain, terus nggak boleh diceritain sama makhluk lainnya juga. Kenapa? Karena itu tertulis dengan jelas dalam Al-Quran, berperang melawan bulan yang haram itu dosanya besar. Kenapa? Karena masuknya dalam golongan orang yang menyiksa dirinya sendiri. Itu intinya, yang penting harus sendiri-sendiri sampai menemukan jati diri. Orang kalau menemukan jati diri itu udah mempunyai rasa takut. Bukan mempunyai rasa takut doang, paham tentang suatu didikan. Kamu kalau melakukan perbuatan yang melanggar hukum, masuk penjara. Penjaranya di mana? Di neraka jahanam. Itu masuk neraka jahanam artinya. Berani selingkuh nggak? Berani ngelakuin perbuatan yang melanggar hukum agama sama hukum negara nggak? Ya konsekuensi neraka jahanam. Itu intinya. Jadi poin pentingnya dicatat. Bentuk kamu sholat karena apa? Karena takut. Kalau takut itu ngejauhin larangan agama, jangan sholat, bikin malu orang aja lu. Nyekit lagi. Itu makanya masih mending kayak begini no. Jarang sholat, jarang sembahyang, meninggalnya masuk surga. Kenapa? Karena ngerti yang diajarin yang ada di dalam Al-Quran. Guru lu siapa? Guru gua Al-Quran. Lu sama guru aja no. Yang lainnya ikut sama saya aja belajar ke Al-Quran. Itu kata kasarnya tuh kayak begitu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu diutus ke bumi untuk meluruskan semua ajaran agama. Muhammad itu singkatan dari membawa peringatan di hari kiamat. Nama Muhammad itu singkatan dari membawa peringatan di hari kiamat. Kenapa Al-Quran disempurnain lagi? Karena Al-Quran itu udah bener. Banyak orang yang ngerasa bener sendiri. Intinya meskipun udah bener, jangan pernah ngerasa bener sendiri. Kenapa? Makanya kalau sholat tahajud, di sholat tahajud itu ada yang namanya Tuhan yang terdahulu dan Tuhan yang terakhir. Emangnya Tuhannya orang dulu sama Tuhannya orang yang terakhir berbeda? Enggak, sama. Makanya Islam asli agama mana? Candi Borobudur adanya di Indonesia, adanya di Pulau Jawa. Islam asli agama mana? Agama bangsa Indonesia, bener. Islam asli agama bangsa Indonesia. Makanya nih, agama yang pertama diciptain itu agama apa? Pertamanya itu agama Buddha. Agama Buddha itu belajar dari mana? Dulu bokap sama nyokap nih ngutus Buddha atau orang belajar sama makhluk, terus apanya yang diutusnya itu ngadu sama bokap sama nyokapnya. Makhluk itu banyak yang nggak benar, gitu kan? Terus bokap sama nyokap nulis kitab Hindu atau kitab Tripitaka Weda atau nulis kitab Weda, belajar sama alam. Alam itu cuma bisa dikagumin, nggak memberikan arti. Terus udahlah belajar sama makhluk sama alam aja. Alam sama makhluk itu nggak udah disuruh belajar sama alam, disuruh belajar sama makhluk. Banyak yang so pinter, lebih pinteran alam lah, lebih pinteran makhluk. Baru turun alam menulis kitab Taurat untuk ngehukum orang-orang yang keras kepala, terus orang-orang yang sok pinter. Kata salib itu kata tambah, artinya harus masuk Islam. Baru bokap sama nyokap menulis kitab Al-Quran. Al-Quran itu belajarnya dari mana? Belajarnya dari makhluk, atau pertamanya dari makhluk, baru dari alam, baru dari kesalahan makhluknya, baru Al-Quran. Belajar dari alam, dari makhluk, dari alam, dari kesalahan makhluknya. Karena Al-Quran itu udah benar tuh di 1440 Hijriah, Al-Quran disempurnain lagi. Kenapa? Karena banyak orang yang merasa benar sendiri. Intinya apa? Meskipun udah benar, jangan pernah merasa benar sendiri. Kenapa? Karena Tuhan seluruh alam itu Tuhan yang terdahulu dan Tuhan yang terakhir. Kenapa Islam hanya terbagi menjadi 3 aliran? Aliran yang pertama, aliran apa?
Pertamanya Buddha aliran Al-Quran, yang keduanya Hindu aliran Al-Quran, yang ketiganya Islam aliran Al-Quran. Yang ketiganya tuh itu. Sadar lah coy. Kalau gak sadar mah gak mungkin bikin video. Ini tanggal berapa nih? Sekarang tanggal... Belum megang duit saya. 14 September tahun 2025. Saya belum megang uang saya. Semua acara agama itu cuma buat nyenengin saya doang. Saya itu Dewa Krishna, Dewa Siwa, Dewa Iblis Kematian Agama Shinto. Saya juga, saya sendiri. Anak gunung, Satya Piningit, anak wayang, Dewa Iblis, itu apa lagi namanya? Pangeran Juko, Pangeran Diponegoro. Saya juga. Lubu, reinkarnasinya kan Simbatosai, saya juga. Junjung Tahe, saya juga. Banyak, itu intinya. Jadi belum megang uangnya sampai sekarang. Ya makanya udah fokusnya ngebawain uang saya aja, kasih sama saya langsung, gak usah minta pendapat dari orang lain. Itu intinya. Makanya ditulisnya maka apa namanya, Al-Quran itu belajar dari makhluk, dari alam, dari kesalahan makhluknya. Terus kenapa Tuhan seluruh alam ngebenci orang Kristen? Dibenci sama Tuhan seluruh alam. Kenapa? Karena setiap orang kafir meninggal itu ada yang disalib. Kafir itu apa artinya? Orang yang gak percaya adanya Tuhan, orang yang beda Tuhan, sebutnya kafir juga. Atau Fir'aun. Kenapa? Itu intinya, karena saling menyalahkan dan melempar kesalahan. Makanya di dalam Al-Quran, mengkaji Al-Quran dulu nih. Dalam Al-Quran itu berdoa kepada Nabi dapat pahala, berdoa kepada malaikat dapat pahala. Yang gak diperbolehin menyembah Nabi, menyembah malaikat dapat dosa. Makanya umat Kristen sama umat Islam berantem melulu. Kenapa? Karena di dalam agama Islam menyembah selain Allah itu dapat dosa, bukan dapat pahala. Karena tertulis dengan jelas di dalam Al-Quran. Jangan mencari pelindung ke selain aku, jangan menyembah ke selain aku. Kata bokap sama nyokap tuh kayak begitu. Kenapa? Karena Tuhan itu hanya satu, hanya Allah. Allah itu ada 3, Bapak Raja Neptunus, Ibu Ratu Pantai Selatan, sama anaknya Agung Nusrojo. Saya juga Allah kecil juga. Mau percaya silahkan, gak mau percaya silahkan. Itu intinya. Itu pun penting, itu dicatat. Makanya kata Tuhan Suara, yang bawa peringatan di akhir zaman namanya akan seperti namaku dan dari keturunanku. Artinya apa? Anak kandungnya Tuhan seluruh alam. Bapaknya Tuhan, anaknya bukan Tuhan. Ya anaknya Tuhan juga. Itu intinya. Makanya disebut anak gunung, itu intinya. Jadi mengkaji Al-Quran. Makanya umat Kristen sama umat Islam berantem melulu. Kenapa? Karena di dalam agama Islam menyembah ke selain Allah itu dapat dosa. Sekarang saya bertanya, umat Kristen menyembah apa berdoa? Udah jelas-jelas menyembah Nabi, masih bilang berdoa. Sholat kamu kayak gimana? Umat Kristen sholatnya itu berdoa namanya, bukan sholat. Yang disalibnya siapa di saat orang Kristen meninggal? A. Orang Kristennya sendiri. B. Orang Kristennya sendiri. C. Orang Kristennya sendiri. Yeay, benar semua. Benar semua jawabannya. Benar, selamat. Kalian semua disalib. Ya nggak ada bercandaan. Kenapa? Malaikat Allah aja membenci agama Kristen. Karena itu tadi, setiap orang Kristen meninggal itu ada yang disalib. Yang disalibnya siapa? Orang Kristennya sendiri. Benar. Baru kali ini malaikat Allah ketawa semuanya. Karena tujuannya Tuhan seluruh alam menulis kitab Taurat untuk ngehukum orang-orang yang keras kepala. Itu intinya. Makanya Islam itu hanya terbagi menjadi 3 aliran. Aliran yang pertama Buddha, aliran Al-Quran. Aliran yang kedua Hindu, aliran Al-Quran. Aliran yang ketiga Islam, aliran Al-Quran. Udah, itu intinya. Jadi poin pentingnya itu di situ. Makanya di dalam Al-Quran Tuhan seluruh alam gak menulis, bokap menyokap gak menulis waktu-waktu sholat. Kenapa? Karena sholat sama sembahyang itu untuk siapa? Untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi itu intinya.
Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu. Artinya sholat itu sebagai bentuk dari rasa takut dan rasa syukur. Bentuk rasa takut itu bagaimana? Ngejauhin larangan agama. Bentuk rasa syukur itu bagaimana? Bersedekah 2,5% tepat sasaran. Itu kewajiban itu bersedekah 2,5% tepat sasaran. Terus puasa itu diwajibin hanya 1 kali dalam seumur hidup, yaitu selama 13 jam. Nggak berpuasa selama-lamanya nggak apa-apa. Yang penting kalau bulan Ramadan makanya jangan di tempat umum. Terus yang keduanya, katanya kalau meninggalkan berpuasa 1 hari harus memberi makan 60 orang. Itu benar apa salah? Salah. Guru kamu siapa? Udah kamu ikut sama guru kamu aja sono. Itu intinya. Jadi yang benar bagaimana? Yang benar itu perbuatan yang paling banyak pahalanya dari semua perbuatan ibadah. Apa perbuatannya? Berpuasa. Salah, itu menyiksa diri sendiri. Bermanfaat bagi orang lain apa enggak? Menahan diri baru bermanfaat bagi orang lain. Itu intinya. Perbuatan yang paling gede pahalanya dari semua perbuatan ibadah. Apa perbuatannya? Nggak bisa nyenengin banyak orang. Minimal nyenengin 1 orang. Yang penting harus orang yang baik. Nggak perlu banyak-banyak nyenengin orang, mah nyenengin 1 orang aja. Tapi orang yang baik itu pahalanya yang paling gede. Nggak ada lagi. Dari semua perbuatan ibadah itu nyenengin orang-orang yang baik. Kalau nggak bisa nyenengin banyak orang, minimal nyenengin 1 orang, itu pahalanya yang paling gede. Itu intinya. Baru yang keduanya, dan berkurbanlah sebagai ibadah. Artinya apa yang dimaksud berkurbanlah sebagai ibadah? Artinya tuh Lebaran haji berkurban juga bisa. Terus cuman kalau dikaji secara jauh, kata berkurbanlah sebagai ibadah itu artinya mengorbankan apa? Mengorbankan waktu. Makanya kalau sering orang berceramah, bekerja adalah ibadah. Bekerja adalah ibadah. Di mana tertulisnya bekerja adalah ibadah? Di surah Al-Kautsar. Yang dimaksud berkurbanlah sebagai ibadah itu artinya orang yang mengorbankan waktu untuk bekerja. Makanya orang kalau lagi bekerja meninggal, mati syahid. Benar apa kagak? Benar. Kenapa? Karena tertulis dengan jelas di dalam Al-Quran. Tapi bekerja di jalan yang baik. Ya mati mah jangan sampai lah coy. Kata-katanya begitu, didoain namanya itu juga. Cuman orang yang mati syahid itu orang yang bekerja di jalan yang baik. Itu intinya. Kalau belum waktunya bekerja ngapain? Kalau belum waktunya bekerja, anak-anak tuh yang ngorbanin waktunya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, itu orang yang sedang beribadah, pahalanya gede juga. Itu makanya yang dimaksud berkurbanlah sebagai ibadah itu mengorbankan waktu untuk bekerja atau mengorbankan waktu untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Tuhan seluruh alam itu nggak mewajibkan, malu-malunya berbakti kepada orang tuanya, nggak mewajibkan. Yang diwajibkan itu berbakti kepada Allah, berbakti kepada agama. Di agama itu diajarin, ya kamu kan punya hati, punya akal sama pikiran, bisa ngebedain bener salahnya perbuatan. Orang belajar agama berarti bisa berpikir. Orang kalau bisa berpikir berarti bisa ngebedain bener salahnya perbuatan. Agama itu batasan kehidupan. Orang belajar agama salah jalan. Yang mana yang salah jalannya? Berarti kalian ingin memfitnah orang yang belajar agama. Kalian ingin jadi setan. Pengen jadi setan? Ya nggak apa-apa. Ada tempatnya. Masuk neraka jahanam. Itu harus kayak begitu. Itu intinya. Jadi poin pentingnya tuh di situ. Yang dimaksud, orang kalau bisa ngomong, bisa bicara, itu bisa ngebedain bener salahnya perbuatan. Emangnya bayi apa yang digendong-gendong doang bisanya? Nah, mamanya ketawa bukan anaknya. Bapaknya lagi ngegodain anaknya, mamanya ketawa-tawa. Kenapa? Karena mamanya sayang sama bapaknya, tapi bapaknya nggak sayang mamanya, bukan? Itu tadi anaknya ngomong kayak begitu anaknya.
Kagak lah, kata anaknya bapaknya emang kayak begitu karakternya, cuman nggak bakalan selingkuh. Palingan lu yang selingkuh kata itunya, kata anaknya. Nggak ada kata ampun, nggak ada kata maaf. Pernikahan itu harus sadar sama sadar. Kalau tersebut paksaan nggak sah, itu intinya. Enggak, itu intinya. Masih lajang cuman apa namanya, cerita-cerita keren doang. Itu intinya. Jadi poin pentingnya tuh di situ. Orang belajar agama agar apa? Belajar agama agar hidupnya nggak penuh dengan penyesalan, hidupnya nggak penuh dengan rasa takut. Tempat iblis, tempat setan di mana tempatnya? Di neraka jahanam. Ditangguhkan kematiannya. Coba mati. Coba kamu mati. Kamu mati. Coba. Gak usah pura-pura bego lah, gak usah pura-pura tolol lah. Baru apa namanya? Baru ngeliat kematian aja udah gayanya selangit. Baru ngeliat kematian aja, baru ngeliat orang terluka sedikit aja udah jantungnya udah dakduk-dakdukan. Apalagi nantang neraka jahanam. Jadi poin pentingnya tuh di situ. Agama itu batasan kehidupan. Orang belajar agama agar apa? Agar mempunyai tujuan hidup, terus agar hidupnya nggak penuh dengan penyesalan, hidupnya nggak penuh dengan rasa takut. Jadi kalian memperdebatkan suatu orang yang lagi mengajarkan agama. Kalian ingin dimanusiakan. Kalian memperdebatkan seorang yang lagi mengajar agama. Kalian ingin dimanusiakan. Urusan kalian apaan? Tentang agama itu urusannya apaan? Urusan kalian apaan tentang agama? Diusut aja, diusut. Nggak ada kata ampun, nggak ada kata maaf. Disiarin, disumpah pakai Al-Quran biar nggak menimbulkan fitnah. Semuanya disumpah sama Al-Quran. RT, RW, kecamatan, bupati, wali kota, bupati, gubernur, presiden, wakil presiden, perwakilan dari PBB, perwakilan dari seluruh dunia, perwakilan dari RT, RW sampai masyarakat, semuanya disumpah dengan Al-Quran atau kitab sucinya masing-masing. Disumpah. Kalian jangan minta kitab suci Al-Quran. Kalian awas kalau kalian minta kitab suci Al-Quran. Kitab Taurat itu menunggu Al-Quran. Kitab Taurat itu menunggu Al-Quran. Orang Kristen yang masuk Islam itu secara sendirinya karena membaca kitabnya dengan benar itu banyak. Kalian itu intinya. Jadi poin pentingnya tuh di situ. Al-Quran itu intinya. Makanya kalau orang Kristen meninggal langsung disalib. Makanya kalau dikasih Al-Quran, pegang aja. Kalau bersumpah dengan kitab yang lainnya, dikasihnya misteri dunia yang disembunyikan. Langsung jadi penghuni neraka jahanam. Karena kitab Taurat itu menunggu Al-Quran. Guru kamu siapa? Taurat itu menunggu Al-Quran. Taurat itu menunggu Al-Quran. Emangnya nggak ada peringatan di dalam Al-Quran? Di dalam Taurat nggak ada peringatan? Ada peringatan nggak di dalam Taurat tentang kitab Al-Quran? Kagak ada. Nggak ada yang nyuruh belajar ke kitab-kitab lainnya, nggak ada. Di umat Islam itu semuanya diajarin. Orang yang beragama Islam nggak boleh pindah-pindah agama. Karena kitab Al-Quran itu udah sempurna. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Itu intinya. Itu intinya. Yang nggak diakun lagi kitabnya, dihapusin lah kitabnya, dihapus. Karena menunggu di dalam Al-Quran yang dijaga keasliannya, tulisannya, cara ngebacanya, nah itu kitab apa? Kitab Al-Quran. Ada Tuhan suruh Allah menjaga kitab-kitab yang lainnya, disuruh menjaga kitab-kitab yang lainnya? Nggak ada. Yang adanya orang-orang yang so pinter. Udah dibilang itu udah nggak dipakai lagi. Jadi poin pentingnya nggak ada kata ampun, nggak ada kata maaf. Guru kamu siapa?
Nggak ada bercandaan. Kalian ngelarang orang masuk Islam, ngelarang orang pindah agama. Atas unsur apa kalian ngelarang orang pindah agama? Diusut sampai tuntas, semuanya disumpah sama Al-Quran. Kenapa? Karena itu tadi, banyak orang yang ngerasa benar sendiri. Ini aja memori kosong, tapi ada yang bermain-main sama sinyalnya. Nggak ada bercandaan angka HP-nya. Poin pentingnya aja nih, poin pentingnya dicatat. Saya lewat keluar. Orang nggak sujud itu udah tembak mati. Hukuman di dunia kalian selamat, hukuman di neraka jahanam kalian nggak bakal selamat. Itu intinya. Jadi poin pentingnya tuh di situ dicatat. Terus udah, itu intinya. Guru kamu siapa? Al-Quran. Berpegangnya ke Al-Quran aja, nggak usah ngikutin orang lain. Udah, itu aja intinya. Al-Quran itu buku itu bisa dibaca. Al-Quran itu petunjuk kehidupan, peringatan sekaligus petunjuk kehidupan. Kalau orang bisa membaca itu bisa membaca itu bisa berpikir. Orang kalau bisa berpikir itu bisa ngebedain bener salahnya perbuatan. Jadi jangan coba-coba memfitnah Al-Quran. Yang dijaga keasliannya, tulisannya, cara ngebacanya itu cuma kitab Al-Quran doang. Yang lainnya itu hanya menunggu Al-Quran. Sekarang Al-Quran lagi disempurnain lagi. Yang lamanya yang masih dijaga Al-Quran mah, mau sampai kapan juga tetap dijaga Al-Quran mah. Cuman makanya Al-Quran itu gedenya segini nih. Di buku ini makanya diringkasin. Ya sama aja gedenya segitu, itu cuma kisah-kisah pelajaran yang diambil, kisah-kisah cerita-cerita. Nanti segini tebelnya sama penjelasannya. Makanya jangan berat-berat, nanti nggak bisa dibawa. Ya makanya di itu nggak terlalu gede. Nggak tahu bokap sama nyokap yang tahu mah. Bokap sama nyokap yang tahu. Cuman ayatnya masih sama, masih 1:14, cuman di surah-surah yang pendek ditambah-tambahin ceritanya. Itu intinya. Paling kan kayak gitu. Itu poin pentingnya di situ, catat. Makanya yang ininya yang dimaksud berkurbanlah sebagai ibadah itu artinya mengorbankan waktu untuk bekerja atau mengorbankan waktu untuk berbakti kepada kedua orang tua. Artinya orang yang mengorbankan waktunya untuk bekerja atau mengorbankan waktunya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya masuknya dalam golongan orang yang beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Artinya ngejauhin larangan agama. Orang yang ngejauhin larangan agama itu udah otomatis ngedekatin dirinya kepada Allah. Bukan deket-deketan, bukan ke masjid, bukan ke tempat yang lain sebagainya, tapi ngejauhin larangan agama. Orang yang ngejauhin larangan agama itu udah otomatis ngedekatin dirinya kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah, jalan yang lurus, jarang sholat, jarang sembahyang, meninggalnya masuk surga. Kenapa? Karena ngerti yang diajarin yang ada di dalam Al-Quran. Jadi poin pentingnya, gurunya siapa? Guru kamu. Guru siapa gurunya? Gurunya Al-Quran. Udah, itu aja. Di saat orang lain berkhianat, Al-Quran itu gak bakalan berkhianat. Kenapa? Karena Al-Quran itu dijaga keasliannya, tulisannya, cara ngebacanya, terus mempertanggungjawabin apa yang diajarin, apa yang diperingatinya. Itu intinya. Makanya di saat orang lain berkhianat, Al-Quran gak bakalan berkhianat. Yang penting kelakuan, omongan sesuai sama agama akan selalu dijaga sama Al-Quran. Orang belajar agama mentoknya ngelihat keindahan alam seperti pergantian siang dan malam. Di pergantian siang dan malam itu ada bukti dari kebesaran bokap sama nyokap. Gak mungkin bisa terjadi pergantian siang dan malam yang begitu sempurna kalau gak ada yang nyiptain. Itu gak mungkin. Makanya bokap sama nyokap gak menulis waktu-waktu sholat di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena orang yang gak sholat-sholat, yang gak sembahyang, hidupnya akan penuh dengan penyesalan dan gak mempunyai tujuan hidup. Makanya sholat sama sembahyang itu untuk siapa? Untuk diri sendiri. Itu intinya. Orang yang sholat 5 waktu di masjid itu memang kerjaannya, ada gajinya. Jangan ikutin orang yang
sholat 5 waktu di masjid. Makanya di dalam semua ajaran agama yang paling pentingnya itu satu, nggak nyiksa diri sendiri, kedua, nggak nyiksa orang lain, ketiga, ngejauhin larangan agama. Baru belajar sholat, baru belajar sembahyang. Itu intinya. Terus kalau sholat subuh bisa dilakuin kapan aja. Makanya di dalam Al-Quran bokap sama nyokap nggak menulis waktu-waktu sholat. Kenapa? Yang penting mah bisa sholat, udah itu aja intinya. Ya orang yang mau sampai kapan aja, itu orang yang sholat 5 waktu di masjid mah tetap ada aja, nggak bakalan nggak ada karena ada gajinya. Jadi jangan ikutin orang yang sholat 5 waktu di masjid, itu intinya. Jadi poin pentingnya tuh di situ dicatat. Kalau sholat subuh nih bagaimana? Ketika imamnya ini Allahumma dina fi man hadait, makmumnya ngomong amin, jangan diem aja. Itu namanya sholat subuh, doa kunut, namanya doa kunut nih. Kalau berdoa kayak gimana? Bismillahirrahmanirrahim, amin. Masa Allahumma dina fi man hadait wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabihi wasallam. Ditaruhnya di lantai, salah, ditaruhnya ke muka, ditaruhnya namanya doa kunut. Orang kalau berdoa, kayak gimana kalau berdoa? Ditaruhnya ke muka, bukan ke lantai. Itu intinya. Udah itu intinya. Jadi ketika imam membaca Allahumma dina fi man hadait, mam ngomong amin, wa afina fi man afait, mam ngomongnya amin lagi, wa tawallana fi man tawallait, mamnya ngomong amin lagi tuh sampai selesai. Terus yang alama itu diganti namanya, emang aslinya selamat kodoid, astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu intinya, amin. Itu pokoknya penting di situ, emang begitu, emang doanya emang gitu, dari dulu juga gitu. Itu intinya. Itu poin pentingnya di situ dicatat. Itu intinya ini. Pokoknya terus cara sahnya sholat wajib itu bagaimana? Cara sahnya sholat wajib itu bukan qomat, atau sholat berjamaah itu bukan qomat, tapi bukan azan tapi qomat. Cara sahnya sholat berjamaah itu bukan azan tapi qomat, bukan azan. Azan itu sunnah. Jadi orang yang azan di masjid, yang azan di hutan, di gedung atau lain sebagainya, jangan nggak ngomong pas habis azannya ngomong, ini bukan masjid, saya cuman cuman pengen azan doang karena itu takut atau lain sebagainya, atau pengen sholat atau lain sebagainya. Itu intinya. Itu poin pentingnya itu di situ dicatat. Jadi cara sahnya sholat itu qomat. Sholat wajib itu, sholat berjamaah itu qomat, bukan azan. Kalau sholat sendiri nggak harus qomat. Itu intinya. Terus kalau mau belajar sholat kayak gimana? Belajar sholat kayak begini nih, ditulis tulisan yang gede-gede tuh. Tulisan yang gede-gede. Ditulis tulisan yang gede-gede kayak begini, ditempelin di tembok, ditempelin di lantai. Ditempelin kayak begitu. Belajar sholatnya sendiri-sendiri, jangan sama orang lain. Di rumahnya sendiri-sendiri. Itu poin pentingnya mah di situ. Kalau agama mah yang ngaji, yang ngegaji pemerintah. Kalau agama yang ngegaji pemerintah. Itu intinya. Belajar sholatnya sendiri-sendiri. Tuh, ditulis tulisan gede-gede sambil kayak begitu tuh. Soalnya contoh doang. Ditulis yang gede-gede kayak begitu, ditaruhnya di depan sejadah, sambil matanya melotot sambil sholat, nggak apa-apa. Saya cepatnya belajar ini, belajar praktek. Kalau mau ingat agak kurang. Kalau praktek cepet. Itu intinya. Cuma manusia bisa seutuhnya. Jadi poin pentingnya tuh kayak begitu. Kalau pengen belajar sholat, ditulis yang gede-gede tulisannya tuh. Tulisannya tulis yang gede-gede. Taruh depan sejadah.
sambil matanya ngeliat, sambil ini contohnya kayak gini, sambil ngeliat itu, sambil berdiri sambil ngeliat itu, nggak apa-apa, masih diterima sholatnya, masih diterima sembayangnya. Yang penting ngejauhin larangan agama, terus nggak nyiksa diri sendiri, terus nggak nyiksa orang lain. Yang paling pentingnya tuh itu. Terus harus sunat kalau belum sunat, itu intinya. Terus sholat sama sembahyang itu untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Makanya guru kamu siapa? Al-Quran. Udah berpegangnya ke Al-Quran aja. Gurunya Al-Quran, belajarnya ke Al-Quran aja. Jangan belajar sama orang. Itu orang-orang yang keras kepala, penghuni neraka jahanam. Atau pelaku indoktrinisasi bisa juga. Itu intinya. Udah, nanti sambung lagi. Love you semuanya. Makanya kalian pernah baca kitab kan? Wujud Tuhan yang ada tompelnya di tangan kirinya. Pernah lihat nggak wujud Tuhan? Pernah baca kitab nggak? Wujud Tuhan yang ada tompelnya. Pernah lihat nggak? Di setiap sendinya ada tai lalatnya, di setiap sendinya. Dari mata kaki sampai ke ubun-ubun kepala ada tai lalatnya. Pernah lihat nggak? Sampai ke ubun-ubun kepala ada. Atau dari mata kaki, namanya mata kaki, di sini mata kaki nih. Dengkul loh. Ini udah dihapus pakai lidi, tapi nongol lagi. Ini mah nggak ada editan kan. Di akhirat ini semuanya itu bisa ditanya, Gak usah takut dibohongin, semuanya itu bisa ditanya. Orang yang berbohong itu wajib mati. Kenapa? Karena menimbulkan fitnah. Terus kalian ngaku-ngaku saya, ya kalian wajib mati lah. Karena menimbulkan fitnah. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Pembunuhan aja ada yang dihukum mati, sedangkan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Berarti orang yang ngaku-ngaku segala sesuatu menimbulkan fitnah, wajib mati. Itu intinya. Ya makanya